kita simak sambutan dari Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino di spesial program Keluarga Bakoh di tengah dinamika pandemi. Nah, berikutnya akan saya bacakan CV pemateri kita untuk hari ini. Langsung saja akan saya perkenalkan beliau sebelum beliau bergabung bersama kita. Ada Dr. Ratna Asih Sri Rahayu MSI atau akrab kita sapa dengan Dr. Asih. Beliau kelahiran Ngawi 3 Desember 1971, saat ini berdomisili di Tangerang Selatan dan tergabung sebagai warga di cabang MTA Pondok Cabe, Jakarta. Untuk riwayat pendidikan, S1 beliau tempuh di Fakultas Kedokteran Universitas UNS maksud saya. Kemudian S2 beliau menempuh pendidikan di Magister Herbal Medik Universitas Indonesia. Untuk riwayat pekerjaan, Kepala Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, ASN Puskesmas Kabupaten Tangerang. Dan untuk prestasi yang beliau torehkan hingga saat ini sebagai dokter teladan Kabupaten Tangerang 2018, dokter teladan Provinsi Banten 2018, juara 1 Kesehatan Tradisional 2019 Provinsi Banten. Dan saat ini beliau juga aktif dalam organisasi SP3T atau Sentra Pengembangan dan Penerapan Kesehatan Tradisional Provinsi Banten, juga di PDPOTJI atau Persatuan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Baik, sesaat lagi kita akan sapa beliau, kita akan undang beliau untuk bergabung secara virtual bersama kita. Assalamualaikum Dr. Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Afifah Hansa. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun secara virtual kita bertemu, tapi saya luar biasa senang Dr. Asih. Baik, apalagi sekali lagi, tema untuk spesial program kita adalah Keluarga Bakoh di tengah dinamika pandemi. Baik, langsung saja silahkan Dr. Asih untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Karena berkat nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam acara ini dengan keadaan iman dan Islam. Karena tanpa kedua nikmat ini, segala kegiatan yang kita lakukan tidak akan bernilai di hadapan Allah. Selanjutnya, saya menghaturkan terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat Surakarta. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada Keputrian Majelis Tafsir Al-Quran Pusat Surakarta yang telah memfasilitasi kesempatan yang baik ini. Menghaturkan terima kasih kepada ibu-ibu dan saudari-saudari yang menyimak dengan tetap di rumah kemauan ya ibu-ibu dan saudari-saudari. Dan tetap menjalankan protokol kesehatan tentunya sebagai kebiasaan baru. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, perkenankan pada kesempatan yang baik ini saya ingin kita sharing, diskusi tentang pengalaman dalam menghadapi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda hampir seluruh dunia saat ini. Mohon maaf saya tidak memakai masker karena kebetulan ini tetap di rumah saja. Iya. Sebagai pembuka diskusi kita, mari kita simak bersama-sama tulisan berikut. Sebentar nih, kita tunggu. Baik, nah sambil Dokter Asih persiapan, boleh saya salah sedikit ya dokter ya? Oh, Nanti kita juga akan buka sesi tanya jawab kan dok ya? Oh iya. Iya, nanti pemirsa juga bisa bertanya kepada kami baik melalui line telepon maupun SMS, WhatsApp ya silahkan. Tapi setelah materi selesai disampaikan tentunya ya, Anda bisa catat dulu nomornya di 02716793.000, SMS, WhatsApp di 08112553.000. Nah,
Jadi setelah pemaparan materi selesai, jika ada pertanyaan silahkan langsung saja dikirimkan. Dokter Asih sudah siap? Nggih, ampun. Baik, silahkan dokter. Nggih, matur nuwun. Seperti tadi yang sudah disampaikan, diskusi kita kali ini yaitu tentang keluarga Bakoh di tengah dinamika pandemi. Keluarga Bakoh di sini saya artikan dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti dalam ajaran Islam yang tersurat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan dinamika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yang bergerak dan tenaga yang menggerakkan yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Jadi, harus ya. Kemudian pada abad ini atau bahkan sebenarnya sepanjang kehidupan manusia ya, sebenarnya berbagai krisis itu telah terjadi dan telah dialami oleh masyarakat. Oleh kita mungkin, oleh keluarga kita mungkin. Jadi sebenarnya pandemi COVID-19 ini bukanlah satu-satunya krisis atau masalah yang kita hadapi, yang umat manusia hadapi. Hanya saja pandemi COVID-19 ini menjadi perhatian karena mengenai atau dirasakan oleh banyak sekali umat manusia, atau kita katakan hampir di semua belahan dunia merasakan. Dan bahkan dengan waktu yang cukup lama, sudah hampir 8 bulan. Kemudian di mana arti atau definisi kata krisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi yang diperkirakan mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, kelompok, komunitas, atau seluruh masyarakat. Jadi kita setuju ya kalau pandemi COVID-19 ini kita sebut dengan krisis. Krisis-krisis atau masalah-masalah tersebut yang sudah pernah atau bahkan sering umat manusia hadapi antara lain seperti krisis moral, krisis pendidikan, dan krisis ekonomi. Contohnya apa? Yang telah sama-sama kita rasakan, kita lihat, dan kita dengar selama ini. Salah satu indikator adanya krisis moral adalah terjadinya pergaulan bebas, kecanduan narkoba, tawuran, perselingkuhan, KDRT, dan lain-lain. Krisis ekonomi ditandai dengan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Kemudian krisis pendidikan yang dapat dilihat dengan banyaknya jumlah anak-anak yang putus sekolah, tawuran siswa, pergaulan bebas, dan lain-lain. Jadi sebenarnya pandemi COVID-19 bukanlah hal baru dalam menimbulkan masalah atau krisis. Kita sangat menyadari memang dalam hidup tidak akan lepas dari masalah. Baik itu masalah yang tidak menyenangkan ataupun masalah yang menyenangkan. Nah, qadarullah, masalah baru di awal tahun 2020 ini adalah masalah pandemi COVID-19 yang tidak hanya melanda negeri kita tercinta saja, tapi hampir di semua belahan dunia dan banyak masyarakat dunia. Kita akui dan kita rasakan pandemi ini sangat berpengaruh dan hampir bisa dikatakan merubah tatanan kehidupan umat manusia. Tadi dikatakan sebagai krisis yang tentu saja membawa dampak di semua lini kehidupan, baik itu kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lain-lain. Sebenarnya salah satu solusi untuk menghadapi krisis akibat pandemi ini ada, yaitu kembali pada institusi keluarga. Jadi saya ulangi, sebenarnya solusi untuk menghadapi krisis ini, krisis akibat pandemi COVID-19 ini adalah kembali pada institusi keluarga. Tetapi sayang, saat ini pun sebenarnya sudah terjadi juga krisis yang dialami institusi keluarga. Banyak institusi keluarga yang sudah runtuh, bahkan sebelum pandemi menyerang. Hal ini terjadi karena tidak sedikit institusi keluarga yang mulai mengabaikan tatanan Islam dalam berkeluarga. Hilangnya keteladanan dari orang tua, adanya perselingkuhan, juga kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang menimbulkan banyak kasus perceraian. Bagaimana membangun keluarga yang bakoh? Kita semua pasti setuju. Keluarga bakoh bukan hanya diperlukan dalam menghadapi dinamika atau krisis karena pandemi COVID-19 ini. Tapi keluarga bakoh atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah harus diupayakan dan diperjuangkan menjadi salah satu tujuan membangun rumah tangga. Katanya berumah tangga ini ibadah loh, gitu Bu.
Bahkan dikatakan ibadah yang paling lama katanya. Yalah, paling lama. Mana ada yang ketika menikah misalnya bercita-cita membangun rumah tangga, pengen berumah tangga hanya 2 atau 3 tahun saja. Nggak ada lah pasti, semuanya pasti berharap seperti doa-doa yang selalu mengiringi ijab kabul atau pernikahan. Langgeng ya sampai kaki nini, langgeng ya sampai kakek nenek, selalu begitu kan, Ge. Bahkan anak-anak zaman now, anak-anak zaman sekarang, karena saya termasuk anak zaman old, yaitu tiljanah katanya. Ya kan? Saya suka baca anak tiljanah hingga sampai ke surga Allah. Luar biasa sebenarnya ini. Disadari dengan sesadar-sadarnya enggak sebenarnya kata-kata ini. Ya, ibu-ibu dan saudari-saudari, pertanyaan ini ditujukan bukan hanya kepada pemirsa, tapi lebih kepada yang berbicara ini. Dan keluarga bakoh atau keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ini sebagai kendaraan untuk melewati semua rintangan, cobaan, hambatan, pun juga kebahagiaan dan kesenangan hidup. Dengan kata lain, keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam menghadapi semua krisis kehidupan. Mengapa keluarga rumah tangga tidak bakoh atau krisis atau tidak samawa? Sebenarnya muara dari semua krisis tersebut adalah krisis identitas Muslim. Dan keluarga Muslim saat ini tidak kita pungkiri dan harus kita akui, ternyata tidak sedikit yang tidak luput dari krisis identitas ini. Masih ada keluarga kaum muslimin yang belum terwarnai oleh keindahan dan rahmat Islam. Tidak diwarnai oleh suasana saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tidak ada upaya untuk mewujudkan suasana yang kondusif untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam keluarga. Yang mana ini semua sebenarnya jelas dan gamblang ada dalam tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi. Keluarga Muslim seperti ini tidak akan bisa menjadi tempat melahirkan generasi harapan agama, bangsa, dan negara. Bahkan suatu saat, anak-anak yang dihasilkan dari keluarga seperti ini akan menjadi bencana bagi keluarga, masyarakat, dan umat manusia. Oleh karena itulah orang yang tidak suka kepada Islam berusaha untuk menghancurkan tatanan Islami dalam keluarga Muslim. Sebab keluarga Muslim yang kokoh, yang bakoh tadi identitasnya, akan mampu melahirkan generasi-generasi baru sebagai pelopor, pemimpin, dan bahkan pahlawan. Dan ini sangat-sangat ditakuti oleh musuh Islam. Setidaknya ada 5 cara yang digunakan musuh Islam untuk meruntuhkan institusi keluarga Muslim, yaitu 1, menghancurkan sistem pernikahan. Yang seperti tadi yang sering diucapkan, pernikahan katanya ibadah yang terlama, ibadah tiljanah. Ada makna filosofi rumah dan tangga. Kenapa enggak rumah dan bunga atau rumah dan uang, ya? Tapi rumah dan tangga. Kemudian membangun keluarga dakwah dan lain-lain. Ini hanya sekedar slogan atau hanya sekedar kita ucapkan di bibir atau memang benar-benar sudah menjadi sudah terinternalisasi dalam keluarga dan calon keluarga Muslim. Sudah tertanam, jadi bukan hanya sekedar menjadi wacana, tapi sudah tertanam. Konon kata motivator Ari Ginanjar itu, kita tidak hanya membaca atau mengerti, tapi kita menanamkan, katanya begitu. Kemudian yang kedua, mendorong para muslimah untuk berhias atau tabarut dan tidak berpakaian secara Islami. Ya, ini mungkin seperti, ya mudah-mudahan mungkin bisa jadi kita juga termasuk, lupa berpakaian tapi tetap telanjang. Kemudian yang ketiga, mendorong muslim atau muslimah melakukan pergaulan yang tidak sesuai syariat. Ikhtilaf, jabat tangan bukan mahram, tidak mengenal lagi mahram dan bukan mahram, dan lain-lain. Dan yang keempat, menghancurkan hak qawamah atau kepemimpinan suami dan mendorong muslimah melakukan perlawanan terhadap sistem keluarga. Seperti yang kita tahu feminisme, gerakan feminisme, kekerasan rumah tangga yang salah definisi, kemudian kesetaraan gender yang kebablasan, dan lain-lain. Dan yang kelima, mengganti peraturan perundang-undangan kepada yang tidak berpihak terhadap kepentingan perempuan, anak, dan keluarga. Misalnya hukum faraid, dan lain-lain. Keluarga samawa dan Islami adalah fondasi terbentuknya masyarakat madani. Next. Islam sebagai agama yang sangat mengetahui, sangat sesuai dengan fitrah manusia, ini sangat kita yakini pasti semua umat Islam setuju.
sangat sesuai dengan fitrah manusia. Dapat menyelamatkan manusia dari krisis moral melalui pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang Islami. Karena itu, keluarga Muslim harus kembali kepada ajaran Islam. Sebab Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut telah terbukti dalam sejarah bahwa Rasulullah dan para sahabat, juga para nabi Allah mampu menciptakan rumah sebagai surga dalam suka dan duka. Serta mereka sukses melahirkan generasi terbaik dalam sejarah kehidupan manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Mungkin kalau kita cermati arti ayat ini, sebenarnya sungguh membuat kita sangat bergetar ya. Mungkin pertama, di atas ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian di tengah ada lagi, sesungguhnya yang demikian ini adalah benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah lagi. Dan yang ketiga, bagi orang-orang yang berpikir. Jika suami istri bisa menyatukan visi dan misi, serta persepsi dan kiprah mereka dalam berkeluarga, maka akan terbentuk rumah tangga yang kokoh, yang bakoh, yang berpijak pada kasih sayang, untuk bersama-sama berjuang mencapai visi dan misi keluarganya, menjadikan seluruh anggota keluarga sebagai permata hati dan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana doa kita semua yang sering kita panjatkan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Suksesnya membentuk keluarga yang sakinah, sekaligus keluarga yang islami, menjadi pondasi terbentuknya masyarakat madani. Pada saat yang sama, keluarga seperti itu, yaitu keluarga yang madani, keluarga yang islami, merupakan bagian penting yang harus ada dalam membangun bangsa dan negara sebagai negara yang badatun, thayyibatun, warupun, ghafur. Jadi tidak mungkin nonsen bisa membangun bangsa dan negara yang badatun, thayyibatun apabila tidak terbentuk masyarakat madani. Dan nonsen juga membentuk masyarakat madani apabila tidak ada atau tidak terbentuknya keluarga-keluarga yang islami, keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi, keluarga-keluarga yang bakoh dengan pondasi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari beberapa tulisan tadi saya mencoba untuk menyimpulkan. Jadi kesimpulan atau ciri-ciri keluarga samara. 1, rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, rumah tangga berasaskan kasih sayang, mawaddah warahmah. Kemudian yang ketiga, mengetahui peraturan berumah tangga, hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Menghormati dan mengasihi kedua ibu dan bapak. Tentu saja juga ini menghormati dan mengasihi anak-anak dan keluarga. Kemudian ini, yang mungkin sering kita lupakan, menjaga hubungan kerabat dan ipar. Ya. Tidak sedikit rumah tangga yang memasuki rumah tangga seperti kisah Cinderella ya, walaupun sekarang sudah banyak psikolog yang tidak setuju dengan kisah Cinderella. Ya, jadi setelah pesta pora yang indah selesai, padahal itu sebenarnya baru mulai, karena di dalamnya, di belakangnya, sepanjang perjalanannya itu sangat banyak sekali yang harus diperjuangkan, sangat banyak sekali ujian, rintangan, cobaan, dan juga kebahagiaan dan
kesenangan. Ini semua harus dipersiapkan jauh-jauh sebelum masuk ataupun membangun rumah tangga tadi. Nah, selanjutnya ada beberapa unsur yang asasi dalam pembentukan keluarga sakinah, keluarga Islami, diantaranya yaitu satu, walaupun ini banyak sebenarnya, tapi saya coba untuk memilih pemerangkum saja. Satu, dibangun atas dasar takwa dan ingin beribadah kepada Allah semata. Ya, seperti ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, adanya internalisasi tadi ya, nilai-nilai Islam dalam keluarga. Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar didengarkan, tapi diinternalisasi, ditanamkan. Kemudian tiga, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, ini sudah pasti. Kemudian yang keempat, situasi rumah yang kondusif dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Ini sebenarnya hampir menyatu dengan nomor 3, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian 5, terbentengi dari pengaruh lingkungan yang buruk. 6, terwujudnya komunikasi yang efektif. Ini saya yakin mungkin ibu-ibu warga MTA yang psikolog ini sangat paham nih. Jadi komunikasi efektif ini tidak hanya bisa kita baca atau kita tulis, komunikasi efektif selesai. Tapi sebenarnya gitu ya Mbak Hansa, ini kadang membutuhkan pelatihan yang panjang, pelatihan betul yang berjam-jam atau beberapa SKS ya Mbak. Ini yang kadang-kadang suka kita lupakan komunikasi efektif. Komunikasinya cuman satu kata dua kata. Nah ini yang mungkin nanti menjadi PR mungkin untuk Mbak Ira nih, untuk keputrian MTA untuk membuat mungkin pelatihan komunikasi efektif di rumah tangga ini mungkin Mbak, ini sekedar usul Iya, penting ini Dok. Iya, mungkin untuk lanjut nih saya usul nih. Kemudian yang ketujuh, pengetahuan dan terus belajar. Nah ini kadang-kadang, tapi saya yakin kalau saya lihat sekarang ibu-ibu zaman now itu selalu update nih, apalagi zaman sekarang itu belajar tuh gampang kok dengan jari-jari tangan kita Nah, ini mohon maaf pertama yang insya Allah handphone mungkin semuanya punya televisi juga ada, radio juga mungkin ada Kalau zaman saya dulu belajar itu harus cari buku, harus beli buku, nggak bisa dengan handphone, saya belum ada zaman saya dulu WhatsApp. Ini kelihatan tuanya nih ya Mbak Hansa mengaku ini. Ya. Jadi ini mudah-mudahan juga menjadi kemudahan-kemudahan bagi keluarga zaman now ini. Kemudian yang ke-8, sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun konflik antar pribadi. Nah ini dalam menghadapi COVID-19 ini, pandemi ini jangan monggo konflik-konflik itu diminimalkan, diatasi, diselesaikan, dicari jalan keluar, jangan dipelihara. Konflik yang kecil-kecil yang dibiarkan. Kemudian selanjutnya menghadapi kenyataan. Nah ini mohon maaf, ini hanya sekedar cerita saja Mbak Hansa dan ibu-ibu. Dalam perjalanan, kebetulan saya hampir 22 tahun di Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Jakarta. Alhamdulillah, mungkin saya masuk Jakarta itu baru sekitar 4 atau 5 ya, cabang perwakilan. Sekarang sudah 19, malah hampir 21 Ini alhamdulillah nih, luar biasa nih Mbak Hansa. Masya Allah berarti betapa kesadaran beragama sudah makin tinggi Betul. Nah, ini menjadi kenyataan, dibayangkannya itu tadi semuanya hanya seperti itu yang ditanamkan tadi yang saya bilang di depan, merusak tatanan perkawinan tadi. Itu dia rumah tangga itu kayak orang pacaran itu senang-senang duduk main ya kan. Kok istilahnya indah-indah lah. Padahal setelah masuk itu banyak sekali yang diperjuangkan, apalagi keluarga dakwah, keluarga ya seperti contoh-contoh Rasul, para sahabat itulah rumah tangganya. Mungkin ya yakin ibu-ibu, saudari-saudari kita semua menyadari rumah tangganya penuh dengan perjuangan. Rumah tangganya mungkin kalau kita membaca penuh dengan air mata. Rumah tangganya mungkin kalau menurut hawa nafsu kita sedikit bahagianya, sedikit kesenangan duniawiahnya itu sangat sedikit. Ini harus kita pahami. Kemudian yang 10, penyesuaian atau adaptasi timbal balik. Ini perlu usaha terus-menerus. Saya pernah membaca sedikit nih teori psikologi bahwa katanya manusia itu makhluk yang paling pandai beradaptasi. Karena binatang pun bisa beradaptasi gitu Mbak Hansa. Iya, betul. Nah, harusnya kita manusia ini
harus terus belajar, terus berusaha, terus mencari ilmu, terus mengasah untuk bisa saling beradaptasi. Beradaptasi dengan benda mati gampang, ini beradaptasi dengan manusia yang beda pemikiran, beda rasa, beda latar belakang, ya beda-beda semuanya. Ini harus terus belajar. Kemudian yang 11, duduk bersama dan musyawarah. Ini walaupun sepertinya sederhana dan bahkan kita semua paham lah, di Al-Quran itu ada surat yang namanya surat Asyura, ya. Asyura apa Asyura kalau musyawarah itu? Asyura, ya. Asyura, ya Mbak Hansa, ya. Iya. Nah itu kan artinya musyawarah. Tapi pada prakteknya banyak sekali keluarga yang jarang bermusyawarah. Ya. Ini fakta, ini data, saya punya datanya. Ya, jarang bermusyawarah. Jadi kalau ada masalah apapun, bapernya itu yang dimajukan. Istrinya baper, dianggap suaminya nggak peduli. Kalau suami insya Allah nggak baper ya, karena dia lebih banyak logikanya ya. Menganggap oh tidak ada masalah, dia pakai logikanya juga. Oh kalau dia nggak ada masalah. Padahal masing-masing menyimpan. Ini sangat berbahaya kalau tidak dibicarakan, tidak duduk bersama, tidak musyawarah. Ya, jadi prasangka-prasangka atau kecewa-kecewa atau masalah-masalah kecil itu akan jadi besar, akan jadi gunung. Tidak teratasi akan suatu saat meledak. Saya ingat salah satu pelajaran Ustadz pendiri MTA, Ustadz Abdullah Tofel Saputro, Allahumma firlahu warhamu, yang sampai sekarang masih saya ingat. Jadi istilahnya, kebetulan waktu itu saya di asrama Mbak Hansa. Kalau sekarang mungkin diterapkan untuk rumah tangga. Gitu. Terus satu sering bilang gini, kalau perlu kalian tuh kalau mau berantem, berantem aja. Tapi setelah berantem itu damai. Dan setelah berantem itu kita bisa mengambil hikmah. Kita bisa introspeksi, oh kenapa sih sampai saya berantem? Kenapa sampai saya bertengkar? Ada kesalahan di mana? Ada ketidaksesuaian di mana? Ada salah paham di mana? Ini yang diharapkan. Jadi jangan kalau kesel tuh diem aja. Ya berusaha, ya kalau misalnya diem tapi bisa bisa ikhlas, benar-benar yang ikhlas nih ya. Bisa mengobati diri sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata nggak bisa, luka itu tidak akan pernah hilang. Dan ini yang berbahaya dalam rumah tangga, berbahaya dalam kebersamaan, berbahaya dalam kebersamaan menuju atau mewujudkan suatu visi, itu sangat berbahaya. Karena luka itu akan suatu saat akan meledak, apalagi kalau bertambah terus sedikit lama-lama akan menjadi besar. Kemudian yang ke-12, kerjasama dan saling membantu. Ini pasti ya. harus disepakati. Sekarang ini misalnya banyak ibu-ibu yang terpaksa harus bekerja, berperan ganda. Nah ini monggo, masing-masing keluarga punya seni. Bagaimana supaya pekerjaan rumah atau mungkin yang masih punya anak kecil, kemudian kebetulan pas khodimat lagi nggak ada, ini bagaimana supaya tidak terjadi ketegangan, bagaimana ini dimusyawarahkan, bagaimana ini penyesuaian, bagaimana ini adaptasi supaya tidak menjadi merasa saling tersakiti, merasa saling terdolimi. Ini sangat penting. Nah, karena dinamika rumah tangga mungkin zaman sekarang itu agak berbeda mungkin dengan rumah tangga zaman dulu ya, mungkin apalagi dengan zaman Nabi misalnya ya. Sekarang anak-anak harus sekolah, apalagi dengan pandemi Covid ini butuh pulsa, mungkin yang nggak biasanya punya handphone yang bisa Android harus punya Android, harus punya laptop, ini semuanya sangat perlu dibicarakan dengan baik. Kemudian juga mungkin uang belanja yang menurun dari tahun-tahun kemarin, dari sebelum pandemi, ya karena memang perekonomian yang mungkin ada yang suaminya dirumahkan, ada perusahaan yang sedang tutup dan lain-lain, ini semuanya sangat-sangat perlu duduk bersama, musyawarah, kerjasama, saling membantu. Karena itu, mari kita perbaiki diri kita masing-masing untuk menjadi Muslim yang berkepribadian Islami. Jangan hanya mengaku Muslim. Ya ini juga saya ingat lagi pelajaran beliau, Ustadz Abdullah Tofel Saputro, Allahumma firlahu warhamhu, yang ketika itu saya minta izin lulus SMA, ini jadi curhat nih Mbak Ang saya. Mau kuliah ya, karena waktu itu kan belum banyak warga MTA, belum sebanyak sekarang ya, yang kuliah pun mungkin juga tidak, pasti lebih banyak dari sekarang. Itu pesan beliau, satu, ashadu bi ana muslim, saksikan bahwa saya adalah muslim. Jadi harus sanggup di mana-mana dalam kondisi apapun, bercampur dengan masyarakat yang macam-macam itu, kita punya prinsip, kita punya pendirian yang tertanam, yang terinternalisasi dalam diri bahwa ashadu bi ana muslim. Saya ini muslim.
Jadi saya mau melangkah, saya mau bicara, saya mau makan, saya mau apapun lah, itu harus saya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini walaupun kayaknya yang ngomong seperti ini Mbak Ansa, tapi terus terang ini juga menasihati diri sendiri. Saya pun juga belum bisa. Saya pun juga masih terus belajar. Tadi kepribadian Islami. Dan bersama pasangan kita masing-masing bekerja sama membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, keluarga yang Islami. Syukur-syukur menjadi keluarga dakwah. Serta tidak lupa menyiapkan keluarga untuk bisa berkontribusi pada perbaikan masyarakat, bangsa, dan negara yang beragama dan bermartabat. Ini mungkin yang tadi disebut keluarga dakwah, yang bawah ini, Mbak Hansa. Yeah. Akhirnya, alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun. Akhir kata, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator, kepada Mbak Hansa. Matur nuwun. Baik, terima kasih Dokter Asi untuk paparan materinya ya. Wah, setiap slide ini memang isinya perasan ilmu ya, sampai kita harus benar-benar menyimak begitu, supaya memahami secara utuh penyampaiannya dari awal hingga akhir. Dan untuk pemirsa yang saat ini ingin bergabung bersama kami, boleh ya Dok, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Bisa melalui line telepon di 0271 679 3000, SMS, WhatsApp 0811 255 3000. Nah ini sambil menunggu penanya, Dok, saya pribadi ingin tanya duluan dong, boleh ya? Iya, Mbak Hansa. Ya, paparannya menarik sekali Dok, dan saya tertarik ketika dokter tadi menyebutkan bahwa memang tidak bisa dipungkiri ya, situasi seperti ini membuat kita tuh mudah baper gitu ya Dok ya. Iya, karena kita adaptasi juga butuh waktu, namun di sisi lain kita juga harus dikejar-kejar, harus segera bisa adaptasi ini untuk istilahnya, kalau dulu new normal, kalau sekarang kan adaptasi kebiasaan baru, semuanya serba baru kebiasaannya. Ini manajemen yang seperti apa sih yang seharusnya kita punya, terutama mungkin saya sebagai seorang ibu ya Dok ya. Iya, karena urusannya paling banyak kayaknya nih. Ya, ini manajemen diri seperti apa sih yang harus saya punya supaya setidaknya diri saya sendiri ini lebih bakoh duluan gitu sebelum membakohkan seluruh keluarga. Ya, mungkin kalau dari saya gini Mbak Hansa. Kadang-kadang kita itu yaitu yang saya bilang, kita dianugerahi Allah itu kemampuan. Kadang-kadang kalau kita membayangkan mau berenang takut tadi begitu kita jemplungan air, kita kan akan berusaha untuk Mbak, bergerak ya, untuk berusaha untuk atau mungkin juga kita sering melihat ini hanya komparasi aja ya. Saya pernah melihat ibu-ibu yang dulunya adalah mungkin anak mama, anak gaul, anak yang ya hidupnya serba enak gitu ya. Tiba-tiba setelah menikah menikah enak, tapi ternyata dianugerahi anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Ini saya kebetulan ini fakta ada betul ya. Teman saya yang dulu teman SMP yang dulu cantik, dulu anaknya orang kaya, dulu segalanya juara gitu ya. Kemudian menikah juga baik-baik saja. Kemudian dianugerahi anak autis gitu ya. Nah ternyata bekal dirinya mungkin ya, bekal dirinya yang kuat. Kalau kita alhamdulillah insya Allah orang-orang yang dicelup dengan Sibahotaulah gitu ya, itu ternyata dia menjadi berubah. Kalau Didi itu sering ngendika Power Rangers itu ya, berubah gitu kan ya Mbak ya. Nah ini memang butuh latihan ya. Pertama butuh ilmu pasti, kedua butuh latihan ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang sering menghadapi masalah atau mungkin orang-orang yang hidupnya tidak selalu indah, tidak selalu mulus, itu sebenarnya ini yang kita sebut hikmah ya. Itu kadang-kadang malah menjadi orang-orang yang cepat, orang-orang yang gampang move on gitu Mbak. Gampang move on, gampang menerima pembaharuan, gampang menerima ilmu. Ini hikmah. Jadi mungkin sedikit saya bilang bahwa kalau kita menghadapi banyak masalah itu jangan sedih, jangan nangis, jangan menjadi lemah. Tapi kita harus itu tadi ajarannya kan kita harus prasangka baik, husnudon gitu ya. Harus sabar, harus ikhlasnya akhirnya semua teori-teori itu harus kita
harus kita praktekkan ya, harus kita keluarkan gitu. Mungkin simpanan-simpanan ilmu kita itu kayaknya harus kita bongkar gitu ya. Kalau mungkin dari segi ekonomi kita harus membongkar tabungan ya, Mbak Hansa ya. Iya. Di masa pandemi Covid ini mungkin kita harus bongkar tabungan nih, bahkan kalau perlu jual yang ada kan Mbak Hansa ya. Iya. Jadi gitu. Mungkin apa yang yang ada dan mungkin bisa, oh ini masih bisa nggak, tanpa ini masih bisa, mungkin perlu dijual ya, misalnya gitu ya. Nah demikian juga dengan hati, dengan pikiran, dengan rasa ya, itu pun juga harus kita bongkar ya. Tapi mungkin bongkarnya dengan membongkar ilmu gitu ya. Apa yang sudah ada, yang mungkin banyak sekali ilmu yang kita terima itu hanya sekedar menjadi teori, hanya kita simpan, belum kita praktekkan karena belum mengalami. Seperti saya contohnya yang semuanya kita belum alami, ilmunya itu mungkin ilmu menghadapi kematian itu kan kita juga belum mengamalkan gitu. Atau mungkin ada beberapa yang ya masih banyak lah ilmu-ilmu kita itu yang apalagi yang mengajinya sudah lama, ini sebenarnya ilmunya banyak saya yakin. Tapi banyak yang belum kita praktekkan. Nah ini mungkin kita berprasangka baik, kita husnudon pada Allah. Mungkin dengan adanya pandemi inilah saatnya kita membuka, kita melihat lagi, kita menikmati ilmu-ilmu yang kita punya. Itu menurut saya Mbak Hansa, butuh waktu dan itu tadi butuh kerjasama. Mungkin dengan ambil lagi kita orang yang berjamaah, mungkin kita butuh kerjasama, tidak cukup hanya dengan suami, dengan anak, tapi mungkin butuh dengan kelompok kita, dengan ketua kelompok kita, mungkin dengan ketua cabang, ketua perwakilan, dan yang lain-lain. Ya, kita akan menjadi semakin solid, itu harapannya. Baik. Mungkin itu sedikit dari saya, Mbak Hansa. Lebih kurangnya mohon maaf. Iya, baik. Dok, kita sudah dapat penelpon pertama nih. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Bapak siapa di mana? Ini saya Bapak Mukhlasin di Kalbar. Wah, di Kalimantan Barat. Silahkan ya, Bapak. Ya, saya mau nanya masalah, saya kan dulu masih belum mengenal agama, masih jauh dari agama. Saya tidak peduli dengan keluarga, cuek dengan keluarga, tidak mengenalkan agama kepada anak. Tapi sekarang saya sudah mengenal lebih dekat agama dan sudah mengenal sunnah. Tapi sayang istri saya nampaknya masih jauh, belum begitu mengenal agama. Nah, saya ingin tahu trik dokter ini, kan seorang perempuan, seorang wanita, jadi trik gimana tahu supaya menyentuh istri saya, supaya dia mau diajak secara pelan-pelan ikut langkah saya untuk mengenal agama lebih dekat dan mengenal sunnah. Jadi begitu aja dok, saya minta triknya bagaimana supaya dapat menyentuh seorang ibu atau wanita. Soalnya kan saya belum begitu paham cara-cara untuk yang tidak terlalu kasar gitulah, yang menyentuh hati perempuan gitu. Demikian, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mudasir ya di Kalimantan Barat ya. Wah dok, sepertinya ini juga masuk ke komunikasi efektif tadi ya dok ya. Mbak Hansa, mohon maaf, saya kok agak kurang bisa dibantu nggih? Saya kok agak kurang jelas, bisa dibantu diulang. Saya rangkumkan pertanyaannya nggih, dokter. Ya, ini beliau merasa belum bisa mengajak istrinya untuk ikut bergabung mengkaji. Nah, mungkin karena mungkin kita sesama perempuan ya, ada tips dari dokter bagaimana sih cara mengajak istri untuk ikut belajar agama yang lembut, yang baik, dan nggak kasar gitu. Ya, ini saya coba menjawab nih Mbak, sesuai dengan kemampuan saya. Yeah. Mungkin yang pertama adalah dengan contoh kali Pak, dengan teladan ya, dengan contoh yang baik. Jadi itu yang sering kita dengar juga ya, bahwa Rasulullah itu kan berdakwahnya dengan suri toladan, dengan akhlakul karimah ya. Nah itu mungkin ya, saya bukan mengatakan pasti Bapak sudah gitu, tapi mungkin lebih lembut lagi, atau mungkin kalau perlu ini bercanda sedikit ya Pak ya, mungkin sambil perlu dibeliin apa sih, atau mungkin dibeliin jilbab baru, atau mungkin kalau nanti habis ngaji saya beliin es krim misalnya. Kalau ibu bukan es krim ya, mungkin jilbab atau mungkin
yang biasanya bapak-bapaknya mungkin nggak pernah bantuin kerjaan rumah, nanti deh kalau udah mau ngaji yang pekerjaan misalnya, saya akan belajar deh untuk ganti popok anak misalnya ya. Jadi apa namanya, dengan contoh ya, dengan keteladanan ya, dengan akhlak ya, insya Allah. Dan memang satu hal yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwa itu semua adalah apa namanya, hidayah. Jadi doa itu tetap jangan putus asa, ya. Karena apa namanya, untuk mengajak ibadah, mengajak ngaji, itu kan tetap butuh hidayah Allah, ya. Dan Bapak juga jangan putus asa, karena apapun kewajiban Bapak yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan untuk Bapak sebagai suami adalah ku angkusakum wa ahlikum naron. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ini tetap harus dilakukan. Tetap harus tetap tadi dengan kasih sayang, dengan sabar, dengan doa. Mungkin itu aja, karena kalau kita memaksa orang juga nggak bisa, gitu. Ini Mbak Hansa, betul kan? Saya pernah mungkin ini kata-kata yang sangat terkenal ya dari para motivator tuh katanya, bahwa kita hanya bisa menguasai atau mengendalikan diri kita, tapi kita tidak bisa menguasai atau mengendalikan orang lain. Itu sudah di luar domain kita, di luar kemampuan kita. Tapi karena tadi Bapak sebagai pemimpin yang harus menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka, tetap harus dicoba. Itu dengan tetap berdoa pada Allah, jangan putus asa, kemudian beri contoh, dan diajak dengan perbuatan, dengan lesan, dengan ajakan, mungkin dengan rayuan, atau mungkin perlu diajak mungkin atau kalau di kami misalnya ada pengajian pas gabungan, pas kita piknik, bukan piknik ya Bu ya Mbak ya, kita kan juga pengajian gabungan ke Bandung, itu kan bagi ibu rumah tangga di kami nih yang nggak pernah kemana-mana, diajak ke Bandung senang banget. Ya mungkin awalnya diajak pada kegiatan-kegiatan yang masih ada walaupun ngaji itu bahagia ya, tapi bagi sebagian orang kan perlu daya tarik yang lain gitu Mbak, iya. Perlu aksesoris yang lain. Nah ini mungkin bisa dipraktekkan. Mungkin itu Mbak Hansa. Baik. Jadi harus dicari celah istrinya suka apa dulu gitu ya Dok ya. Nanti bisa dipakai senjata. Iya. Dan ya pasti itu tadi doa, sabar itu pasti. Baik. Karena hidayah kita paksa. Baik, terima kasih. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Saudara Miftah di Jawa Barat. Bertanya bagaimana mengenai firman Allah bahwa jodoh diciptakan dari jenis kita. Tapi pada kenyataannya, suami istri sering sekali banyak sekali perbedaannya. Dan hal tersebut memicu pertengkaran-pertengkaran. Dan apabila didiamkan, seakan menjadi pemakluman. Nah, bagaimana cara menyikapi hal seperti ini? Sebenarnya kan yang dimaksud dari jenismu itu kan sesama manusia kan? Iya. Jadi bukan berarti dari jenis itu harus sama semua, misalnya sama-sama suku Jawa, sama-sama anaknya guru. Sifatnya sama gitu ya Dok ya? Jadi intinya itu sesama manusia itu. Nah, kemudian pertengkaran itu semua rumah tangga pasti tidak ada, saya yakin tidak ada rumah tangga yang tanpa pertengkaran. Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa ini bukan saya katakan, semua psikolog mengatakan rumah tangga itu long life study, belajar seumur hidup. Jadi jangan berhenti. Ternyata saya sering sekali merasakan terkaget-kaget dengan diri saya sendiri karena ternyata saya tuh baru tahu tuh itu saya ternyata salah lagi tuh, padahal umur saya sudah nggak muda lagi nih Mbak Hansa. Saya tahun ini masuk 49 ya, udah nggak muda lagi. Rumah tangga pun sudah 22 tahun, itu sudah panjang gitu. Tapi kalau nggak salah mungkin baru seminggu yang lalu, dan itu sering sekali saya merasakan, dan mungkin saya yakin semua kita sering merasakan, kok saya masih salah lagi ya? Kok saya melakukan kebodohan? Ya kan, karena ternyata memang itu dari bahwa kita terus harus belajar, apalagi membangun membangun ibadah yang tadi dikatakan lama, membangun ibadah dengan manusia ya, sesama manusia ya, tapi kan beda, genetiknya aja beda ya, berasal dari keluarga yang berbeda, orang tua yang berbeda, tabiatnya berbeda, sifatnya berbeda, dan semuanya berbeda ya, dan makanannya pun berbeda. Ternyata ini juga
kata ini saya sedikit ke kedokteran ya Mbak ya, ternyata itu berpengaruh juga. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang untuk harus sama. Kamu tuh kok kasar, kamu tuh kok apa namanya kalau ngomong to the point gitu ya. Itu nggak bisa langsung kita rubah karena itu apa ya, banyak hal yang mempengaruhi ya, termasuk ternyata gen manusia itu sangat banyak ya. Gen yang sifatnya keras, gen yang sifatnya penakut ya. Kalau ini mungkin sedikit kita saya bawa ke kedokteran ya. Kebetulan kami itu kedokteran tradisional itu adalah kedokteran yang menyatukan antara body, mind, spirit ya. Jadi mungkin kalau banyak orang menganggap kedokteran kuno gitu ya. Ternyata setelah saya pelajari mengembalikan pengobatan itu kepada fitrah, dan itu dekat pada agama, dekat pada budaya. Saya orang Jawa kebetulan Mbak Hansa. Itu dekat kepada filosofi luhur Jawa itu ternyata. Dan tidak pernah melupakan Sang Maha Penyembuh, itu filosofi kedokteran tradisional sebenarnya. Nah, termasuk ini tadi, manusia itu punya sifat ada 4. Jadi melankolis, kemudian sanguinis, aduh saya agak lupa nih. Koleris dan koleris ya. Plekmatis, Dok. Plekmatis. Nah, itu kan ya kan Mbak, itu kan apa namanya? Punya sifat yang beda-beda kan. Enggak bisa orang saya ini orang apa namanya? Orang apa Mbak yang disuruh seperti saya dengan suami saya orangnya selalu tidak banyak perasaan, ngomongnya lugas, ngomongnya lebih ke logika gitu, sementara saya baperan, perasaan itu kan nggak bisa saya disuruh berubah. Ya udah perasaan nggak bisa, itu butuh waktu, bisa tapi butuh waktu, butuh belajar, butuh ilmu, butuh pembiasaan gitu ya. Dan itulah Bapak yang dinamakan indahnya kehidupan ya, karena kalau hidup itu warna-warninya kehidupan, hidup tuh kalau warnanya hanya hitam, saya jamin deh Bapak nggak akan bahagia kok. Ya Mbak Kansa, kan pengennya hidup tuh ada warna putih, merah, kuning, ya itulah yang harus kita nikmati gitu, harus kita mainkan gitu, yang harus kita kita bikin menjadi bermakna itu di situ ya. Dan bahwa berumah tangga itu tadi yang bilang adalah long life study ya. Mungkin banyak sekali rumah tangga itu jangan dikira yang sudah tahunan itu juga berantem diam-diaman ya kan, saling menyalahkan itu selalu ada gitu Mbak Hansa. Saya ingat juga kadang-kadang merasa kesel gitu ya, kok kayak gitu, kok nggak kayak yang sana, membanding-bandingkan tuh kadang-kadang juga muncul. Tapi itulah fungsinya kita mengaji, fungsinya kita mencoba mewarnai hati dan pikiran kita itu dengan pewarna Allah, dengan sibghot Allah itu di situ pelan-pelan lah. Dan alhamdulillah kita menjadi bagian dari jamaah ini yang akan terus itu tadi tawasobil haq, tawasobi sober, gitu Mbak Hansa. Betul. Baik dimanapun lah kita berada lah, pasti akan selalu itu terjadi. Ya, jadi mungkin itu saja. Memang harus banyak terus belajar. Bahkan ada yang mengatakan ya kalau rumah tangga itu, saya agak lupa juga nih Mbak Hansa, karena 5 tahun itu saya rumah tangga Mbak Hansa, intinya akarnya tuh baru seberapa, 10 tahun itu mana-mana. Saya agak lupa tuh Mbak Hansa. Intinya jadi kalau rumah tangga baru belum kokoh akarnya, belum rimbun daunnya, bunganya belum banyak, buahnya belum banyak, wajar lah. Ya, walaupun ada juga yang jalannya lebih cepat, mungkin rumah tangga A dengan rumah tangga B karena imannya beda, takwanya beda, ilmunya beda, segala macam, ekonominya mungkin juga, ini karena penting juga nih ekonomi berbeda. Mungkin ini 5 tahun sudah menjadi tanaman yang kokoh, ini butuh 15 tahun. Nah, ini semua membutuhkan pemahaman, kesabaran, membutuhkan ya tetap intinya ilmu tadi, ilmu dan pengalaman, ilmu dan praktek gitu. Mungkin itu saja Mbak Hansa. Baik. Iya, intinya perbedaan itu harus ini dulu, jangan disama-samakan pokoknya ya. Malah berantem jadinya. Baik Dok, kita ada penelpon lagi, langsung saja akan saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu Waalaikumsalam siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari... Iya, silakan Ibu. Dari Ibu siapa? Dari Ibu Marsih Nguter, Ibu. Ibu Asih di Nguter? Iya, ini tadi paparan dokter sangat menarik sekali. Bahwa di tengah-tengah kalimat beliau tadi,
ada kalimat bahwa keluarga itu sebelum dijalani tampak mulus, tampak nggak ada gangguan-gangguan. Tetapi setelah dijalani ternyata banyak rintangan-rintangan. Dan mungkin saya gambarkan seperti gunung yang kalau dilihat dari jauh itu mulus. Tapi setelah didekati itu tampak tebing atau bukit. Nah, ini yang saya tanyakan Ibu. Mungkin saya dulu sebelum ngaji itu mendidik anak atau ya menjalani keluarga ini itu ya ringan. Kayaknya itu sholat nggak sholat itu ya mengajaknya itu ya seperti yang penting sholat, ayo sholat. Nggak pernah istilahnya ngajak ngaji yang seperti kita ini sekarang. Nah yang saya tanyakan Bu, untuk menumbuhkan kesadaran di dalam menjalani visi misi yang disebutkan oleh Ibu tadi, supaya keluarga kita bakoh, sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Mbak Hansa? Iya, silakan Dok. Ya, jadi gini Bu, tadi itu ya yang mungkin salah satu kata-kata tulisan tadi adalah keteladanan gitu. Jadi ibu dan bapak menjadi contoh dulu sebelum kita mengajak anak-anak, karena katanya ini juga kata psikologi ya Mbak Hansa ya, contoh itu perbuatan itu lebih mudah diikuti, lebih mudah menarik bagi anak-anak daripada hanya kata-kata gitu ya. Jadi kita nyuruh ayo sholat, tapi kitanya masih di depan televisi misalnya. Gitu. Jadi coba untuk memang sih Bu nggak mudah, saya juga mungkin hanya bisa ngomong gitu, tapi saya ingin juga dengan omongan ini menyadarkan diri saya sendiri gitu. Gitu. Jadi coba yang kita inginkan, anak-anak inginkan tuh apa? Kita kerjakan dulu. Jadi misalnya saya pengen tahajud, ya kita tahajud dulu. Mungkin berbulan-bulan, berminggu-minggu kita ngajak belum berhasil, tapi mudah-mudahan insya Allah itu Allah tidak pernah hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha gitu ya. Allah tidak akan mengkhianati hasil gitu ya, Dok. Iya. Bisa ada menghasilkan. Nah, ini intinya Allah tuh tidak akan menyia-nyiakan usaha kita gitu. Yeah. Dan yang penting lagi ibu-ibu ketika menghadapi masalah-masalah yang berat jangan lupa berdoa. Itu kuncinya sebenarnya Bu. Karena pada dasarnya saya sering menanamkan pada diri saya sendiri ketika menghadapi masalah yang berat, yang tidak sanggup lagi, mungkin ya karena kita nggak banyak ilmu, karena kita merasa berat. Nah itu kalau saya memilih gini Mbak, saya suka bicara kepada Baik, sebenarnya ada gangguan teknis ya. Halo Dok. Dokter Asih masih bisa mendengar suara saya ya? Ini masih kedengaran ya Mbak Hansa iya, saya? Sekarang sudah jelas. Silakan dilanjutkan kembali. Jadi kalau saya cara saya mungkin ya, saya lebih milih begini, ya sudah kamu tuh memang bodoh gitu ya. Kamu itu kan memang lemah, kamu itu memang ya sekarang kalau memang sadari kelemahan dan kebodohan kita. Ini saya mengatakan untuk diri sendiri ya. Kemudian bagaimana? Ya bergantunglah kepada yang maha pandai, yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha semuanya. Kadang kita suka lupa bahwa ada Allah yang memiliki 99 kemahadahsyatannya, itu kita suka lupa. Ini jujur atau nggak jujur kita sering begitu. Makanya harusnya nggak ada orang stres, nggak ada orang sedih. Gitu. Karena apa? Karena kita yakin bahwa akan ada yang menolong. Dan menolong kita itu bukan suami, bukan ketua perwakilan, ketua kelompok, bukan. Tapi yang memiliki 99 kemahadahsyatannya. Masya Allah. Masih ragu-ragu. Ya, jadi saya misalnya nih, pernah nih ya, dalam rumah tangga yang 22 tahun ini, misalnya pernah secara ekonomi kami terganggu, misalnya Mbak Hansa, ada berita bahwa ada kebetulan suami saya swasta ya Mbak ya, kalau saya kan PNS, bahwa perusahaan kita akan mengalami kebangkrutan, atau mungkin karena efek global dunia, itu saya berkali-kali mengalami seperti itu. Ya padahal walaupun saya juga bekerja, tapi kan ya gaji PNS tahu sendirilah ya Mbak ya, apalagi di kota Jakarta begini dengan anak 3 yang sudah mulai kuliah gitu ya.
Itu nggak sekali dua kali seperti itu, gitu ya. Tapi itu tadi yang pertama kita jaga adalah yang kita lakukan adalah jaga akidah itu. Ya, nomor satu akidah. Saya yakin semua Ustadz mengajarkan bahwa sebenarnya nomor satu itu adalah akidah. Ya, jadi ketika kita sedih, itu langsung ingat, sedih boleh manusiawi, nggak mungkin kita nggak sedih. Ya, kita khawatir, kita merasa gagal itu manusiawi, tapi jangan lama-lama. Ini yang membedakan orang beriman dengan nggak beriman. Ya, begitu kita sedih langsung ingat, oh iya ya, kenapa aku sedih? Aku serahkan saja pada, misalnya butuh rezeki kepada Ar-Rozak, kepada yang maha pemberi rezeki, yang maha kaya. Selesai masalah itu sebenarnya. Ya, Mbak Hasna. Bukan berarti terus dengan kita menyerahkan diri itu terus kita tidur, enggak kan, kita kan tetap pasti berusaha. Tapi ketika kebangkrutan atau mungkin kegagalan atau apalah yang membuat kita sedih itu sedang menimpa, dan kita yakin bahwa Allah berjanji katanya, barang siapa berdoa aku akan mengabulkan. Bahkan katanya hadis itu mengatakan Allah itu lebih dekat dari urat nadinya. Jadi betapa Allah nggak akan merangkul kita, betapa Allah nggak akan memeluk kita. Gitu. Jadi semua masalah itu sebenarnya menurut saya pribadi selama perjalanan hidup ini adalah karena akidah kita yang kurang. Ya, jadi menangislah ibu-ibu. Ketika saya juga mengalami, misalnya mengalami mendidik anak, tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, sedih sakit itu pasti. Tapi ketika itu, kadang-kadang saya juga pernah memarahi anak, mungkin menyubit anak pernah, ya. Tapi kan setelah itu kita pasti akan menyesal, kita pasti tidak ada gunanya, ya. Nggak mungkin lah kita akan menjadi ibu-ibu yang galak, yang keras, yang mukul segala macam, enggak. Ya. Tapi bawalah ke dalam sujud, mintalah pada Allah. Ya Allah, saya tidak ingin apa-apa, saya menangis, saya menghadap Engkau, saya menangis ini, saya tidak butuh apa-apa. Tapi saya hanya ingin anak-anak saya selamat dari api neraka. Mungkin lebih mewahnya lagi, saya ingin anak-anak saya menjadi generasi-generasi dakwah, misalnya. Saya ingin anak-anak, mungkin yang lebih mewah lagi, saya ingin anak-anak saya adalah anak-anak yang mengerti, memahami, dan mendukung dakwah. Itu istilahnya itu doa-doa yang sering saya mohonkan pada Allah gitu Ibu. Ya, jadi kalau ditanya, misalnya nih ada teman yang bilang kok anaknya baik gitu ya, itu bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepandaian saya, bukan, lebih banyak karena tangisan kita, karena doa kita, karena keyakinan kita, karena kepercayaan kita, karena akidah kita itu tadi, ya bahwa Allah memberi cobaan itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya gitu ya. Walaupun kadang solusi itu membutuhkan kesabaran. Ya, kita maunya kalau punya masalah sehari selesai, seminggu selesai, nggak bisa kita seperti itu. Itulah pelajaran sabar itu harus lagi kita praktekkan, kita mainkan gitu ya. Kita buka lagi jadi tabungan ilmu sabar itu kita buka lagi. Mungkin itu ibu-ibu. Jadi akidah lah yang penting, akidah kita serahkan. Anak-anak itu hatinya juga Allah kok yang menguasai, bukan kita. Walaupun kita kan banyak juga yang kita ngasih uang, kita ngasih kemewahan, kita ngasih keenakan. Contohnya di masyarakat juga tidak banyak kan? Tidak sedikit kan anak-anak yang juga tidak nurut sama orang tuanya, gitu ya. Jadi itu tadi Ibu, ketika Ibu sudah merasa berusaha maksimal, belum berhasil, mungkin Ibu hampir bersedih atau bahkan naudzubillah ya, jangan sampai mungkin hampir memasuki batas paling bawah, putus asa, segera wudu, ambil air wudu, ambil mukenah, bersujudlah di tahajud Ibu. Mohonlah pada Allah, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan semua masalah ini. Mungkin itu Mbak Hansa. Masya Allah, baik. Memang harus dibongkar semua ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin ya Dok ya? Iya. Baik. Kalau nggak ada ujian kan nggak dibongkar Mbak. Iya betul, tinggal cuma catatan aja ya Dok. Ya, kalau ujian baru bukunya dibuka-buka lagi. Baik Dok, kita ke penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Bu Siti Tempel, Jogja. Ibu Titi di Jogja? Ya. Baik, mau silakan. tanya Dok atau Ustazah, saya ini
kalau penting itu udah selesai itu masih keluar lagi tetes berulang kali. Jadi kalau mau sembahyang kan nanti kalau nggak bersih nggak sah. Jadi lama sekali di WC-nya itu sampai setengah jam. Jadi misalkan mau jamaah sholat itu udah azan udah nggak cukup jadi ketinggalan. Terus udah USG udah pokoknya udah berobat gitu bilangnya bagus. Terus gimana ya dok? Gimana solusinya? Udah berobat tapi bilangnya bagus. Terus satu lagi, kalau sering kram itu gimana ya supaya tidak kram? Sakit sekali ya dok kalau kram itu. Kalau satu lagi boleh enggak? Sering kalau bangun tidur susah sekali. Kalau duduk mau berdiri susah, bisa jatuh kalau itu. Tapi udah berobat, udah maksudnya udah di ortopedi bilangnya itu ada asam urat tinggi, saraf ketepet, Iya. penyempitan sendi. Baik. Udah berobat, asal minum obat enak. Kalau habis obatnya sakit lagi, gitu gimana dok? Terima Iya. kasih nanti atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi konsultasi kesehatan ya dok ya? Ini Mbak Hansa nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, baik silahkan. Iya. Hanya saya ini Ibu Yuswani pinten ya Bu? Wah iya, Usia tadi kita lupa bertanya ya, Ibu Titi ini usia berapa gitu? Karena tidak disebutkan juga. Iya. Ya mudah-mudahan apa namanya kalau memang istilahnya kalau kata dokter dokter Priyo itu penyakit dalam geriatri ya, di UGM itu mohon maaf nih kalau usia tua itu bukan usia tua ya, mungkin usia kita pralansia atau usia sepuh, usia lanjut itu memang katanya apa istilahnya semuanya itu berapa B itu beser beser rembes kayak gitu tuh Mbak ya. Apa namanya? Jadi matanya rembes, beser gitu kan. Kemudian gampang kentut gitu kan. Ya. Ya baik gitu lah ya. Jadi ini mudah-mudahan bukan karena itu ya. Kalau misalnya apalagi sudah diperiksa semuanya normal. Coba mungkin jangan-jangan ada psikis Bu. Mungkin rasa kekhawatiran, kecemasan-kecemasan ringan yang kadang-kadang kita nggak menyadari ya. Dan ini mungkin saya juga sedikit berpesan karena kebetulan juga pengalaman-pengalaman kami selama ini kebetulan Kementerian Kesehatan itu mungkin tahun 2018 ya, 18 atau 17 ya Mbak, itu mempunyai program baru, salah satunya adalah yang di PISPK itu masuk adalah kesehatan jiwa. Ya. Jadi monggo jangan segan-segan, ya, kalau memang dari segi organik, ya, dari segi organnya sudah nggak ada kelainan, nggak ada sehat, coba konsultasi ke dokter jiwa. Kita di MTA ada dokter jiwa loh, dokter jiwa muslimah, kita punya 2 nih, kalau nggak salah ya Mbak Hansa. Nah, mungkin di situ Bu ya, kalau itu saya punya kurang tahu ya. Jadi ada orang-orang yang cemas, takut, atau itu ada pikiran yang atau kekecewaan yang dia tidak bisa atau belum bisa mengatasi, itu juga bisa membuat kalau dibilang kedokteran itu psikosomatis ya. Kok mau pipis aja rasanya masih ada terus gitu kan, sampai bolak-balik wudu di kamar mandi wudu gitu ya. Apalagi sudah ke dokter urologi kita tadi ngendikon nggih Mbak Hansa nggih. Iya, urologi. periksa. Nah, itu sudah pakarnya ya, saya dokter umum apalagi ya Bu. Nah ini monggo coba dikonsulkan dulu. Konsultasi ke dokter jiwa nggak apa-apa, jadi nggak semua, jangan merasa kalau saya orang ngaji, saya orang nyicil Quran kok ke dokter jiwa, enggak Bu. Jadi penyakit jiwa itu ada yang disebabkan karena organik. Jadi kan saraf-saraf kita itu ada hubungan antar sel ya Mbak, ada komunikasi antar sel. Nah, itu mungkin itu terganggu. Mungkin juga untuk komunikasi sel-sel saraf ini kan butuh zat-zat, butuh zat-zat kimia yang untuk Mbak, untuk komunikasi sel itu ya, untuk komunikasi sel itu ya tidak hanya sekedar butuh sel saraf, tapi juga butuh zat-zat kimia ya, enzim, hormon segala macamnya itu harus coba dikonsulkan dulu ya, karena mungkin ada dokter jiwa itu lebih tahu. Saya kebetulan banyak sekali menangani, saya juga kebetulan ini Mbak Hansa di Puskesmas itu memegang program kesehatan jiwa nih. Ya. Jadi merasa ternyata
banyak sekali kasus jiwa itu di masyarakat itu ternyata sangat banyak. Nah, ini mungkin kesehatan fisik sudah, agama atau mungkin pemahaman agamanya mungkin sudah. Nah, sekarang coba kita butuh bantuan untuk dokter jiwa ini. Mungkin itu bisa dikonsulkan Ibu untuk kencingnya ini tadi. Kemudian tadi yang kedua, yang kram ya, begelimu tadi Mbak ya. Sesekali kram gitu. Ya. Nah, tadi kan sudah diperiksa Ibu ya, apalagi sudah ada penyempitan saraf, kemudian apa lagi Mbak? Pengapuran. Kemudian apa lagi tadi? Salah kejepit. Nah, iya. Ini biasanya mohon maaf, kadang-kadang butuh pengobatan yang lama dan tidak bisa dengan obat, butuh fisioterapi. Bahkan mungkin saya nggak tahu ya, pada tingkat-tingkat tertentu mungkin butuh operasi. Ya, ini monggo dikonsultasikan lagi kepada dokter ortopedi, kepada fisioterapis, ya, kepada akupunktur atau yang lain-lain. Kalau misalnya mungkin saya hanya sedikit boleh memberikan sedikit saran aja ini untuk kesehatan tradisionalnya nih Mbak Hansa, walaupun itu juga tidak terlalu banyak membantu ya, karena kesehatan tradisional itu kan membutuhkan waktu panjang, jadi mula kerjanya lambat ya. Nah, jadi dia tidak bisa untuk penyakit akut, tidak bisa untuk nyeri-nyeri yang datangnya keras tuh nggak bisa, tapi mungkin untuk mengurangi, meminimalkan tuh bisa mungkin Mbak Hansa. Yaitu mungkin dengan ramuan itu yang pon-pon itu Bu, kunyit, temulawak, jahe, itu bisa mengurangi, karena kunyit itu memiliki sifat antiinflamasi dan anti peradangan gitu, jadi anti nyeri itu ada, tapi walaupun ringan gitu. Tapi tetap itu jangan dijadikan sebagai pengobatan utama, ini hanya sebagai suplemen aja, hanya sebagai suportif ya. Ini tetap harus selesaikan dulu tadi masalah saraf kejepitnya, selesaikan dulu masalah pengapurannya, selesaikan dulu masalah tadi satunya saraf kejepit, pengapuran, dan kalau asam urat insya Allah dengan obat bisa. Itu monggo lanjut konsultasi dulu nggih Mbak, saya tidak bisa mengobati ortopedi ataupun saraf ataupun fisioterapis, mungkin itu Mbak Hansa. Baik, jadi konsultasi terus dengan dokter ya Bu ya? Iya, yang sesuai keahliannya. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari penelpon belum dulu, ini ada dari, ada penelpon. Baik, kita sapa. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, putus. Selanjutnya dari Umi Hanan di Banjarnegara, Dok. Saya merasa belum maksimal dalam keluarga. Saya seorang guru. Kadang waktu untuk ikram keluarga kurang karena tuntutan kerja. Mohon solusinya. Terima kasih. Sampun ya. Kalau jawaban Ibu ini jawabannya sama Bu, saya juga Bu. Sama-sama ASN ya sepertinya. Di samping itu di Jabodetabek ini kan jarak waktu tempuh itu sangat Mbak ya, berbeda mungkin dengan di Jawa, di Jawa Tengah, maksudnya di Jawa Tengah dengan di kota-kota yang tidak sebesar Jabodetabek gitu. Jadi mungkin jarak yang dekat itu membutuhkan waktu yang panjang gitu. Jadi kalau saya mungkin dibanding ibu mungkin yang di Jawa Tengah ya, itu berangkat kerja lebih panjang waktunya, pulang pun sampai rumah juga lebih panjang lagi gitu ya. Nah, seperti ini Bu, perlu kita diskusikan tadi, musyawarah dengan suami, dengan anak-anak, saling memahami ya. Jadi jangan sampai ibu merasa tertekan gitu ya. Sudah saya bekerja, masih ngurusin rumah, masih ngurusin anak, harus dimusyawarahkan Bu. Dan faktanya di beberapa yang data dan fakta yang kami hadapi Bu, di majelis pondok majelis Jakarta dan sekitarnya, itu tidak ada komunikasi. Ibu itu tidak menyampaikan kepada suaminya, kalau ini loh saya tuh capek, saya tuh kalau sudah pulang jam segini saya nggak kuat lagi untuk ini, itu nggak disampaikan Bu. Jadi harusnya sampaikan, jadi supaya suami pun juga mengerti. Ibu-ibu jangan selalu merasa dirinya strong gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau emang strong beneran, tapi ternyata tertekan gitu Mbak, strongnya tertekan gitu. Berangkat pagi masak dulu, nyapu dulu, ngepel dulu sampai perjalanannya kebut-kebutan gitu misalnya, sampai di tempat kerja harus mulai konsentrasi dan pekerjaan gitu sampai rumah. Nah ini coba
dicatat, dikalkulasi, dihitung-hitung mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa di-skip, ya, mana yang bisa didelegasikan kepada orang lain gitu ya. Atau malah ya udah ditiadakan saja kalau emang sama-sama nggak bisa gitu. Mungkin saya kalau suami saya ditanya, mungkin juga dia akan menjawab bukan wanita solihah gitu ya Mbak, karena ya memang hak-haknya yang mohon maaf mungkin tidak bisa ya karena dari sekian jam sudah nggak ada di rumah gitu ya. Anak-anak pun saya kalau ditanya dalam hati, jujur saya mengatakan saya banyak bersalah, banyak berdosa pada anak-anak gitu karena masa kecil mereka banyak saya tinggalkan gitu. Ya, tetapi ya itu tadi Bu, kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan semuanya yang kita hadapi itu. Ya, iringi dengan yang baik, iringi dengan yang kita mampu, dan yang pasti segala keterbatasan tadi mohonlah bantuan pada Allah dengan doa. Ya, saya juga sadar saya nggak bisa mendampingi anak, saya selalu berdoa, ya Allah, ketika saya sedang di tempat kerja, waktu itu anak-anak masih kecil, saya hanya berdoa. Ya Allah, saya pergi tidak untuk maksiat, saya pergi udah atas ridho suami. Anak-anak saya tinggal di rumah, saya yakin, Engkau lah sebaik-baik penjaga. Jadi akhirnya kita tenang, kita bahasa mau apa lagi? Di tempat kerja mau mikirin yang di rumah. Apalagi waktu saya dulu belum ada telepon, belum ada handphone. Stres kan Mbak Hansa, nggak betul Mbak Hansa. Betul. Jadi ibu yang bahagia, ibu yang nggak bahagia gitu. Jadi itu tadi hitung, kalkulasi mana yang sanggup dikerjakan dan mana yang tidak sanggup atau belum sanggup dikerjakan. Jangan selalu merasa bersalah. Tapi juga jangan menutup untuk minta dikritik, minta dikasih masukan gitu. Saya sering dibilang, suami saya misalnya suka bilang dulu tuh ya, ibu tuh ngeyelan gitu ya, susah dikasih. Itu dulu sering banget Mbak. Bahkan mungkin di awal menikah ini, mohon maaf bukan curhat ya, tapi mungkin saya yakin semua ibu merasakan gitu ya. Saya pernah juga misalnya, kemarin saya baru beberapa hari yang lalu ada ibu juga yang curhat ke saya, menceritakan sakit hatinya. Jadi itu tadi Bu, persepsi ya. Saya pernah membaca suatu tulisan yang intinya itu percakapan antara ustadz dengan muridnya gitu. Murid itu bilang, ya Ustadz, kenapa hidup saya itu penuh dengan masalah gitu kan. Ustadznya jawabnya sederhana, karena masalah itu karena prasangkamu sendiri. Saya juga waktu pertama baca saya nggak terima, saya menolak, kok isoy loh. Oh memang urip itu banyak masalah kok dibilang prasangka gitu Mbak Hansa nggih. Begitu saya baca sampai ke bawah, akhirnya saya pun sarujuk, saya menerima. Ternyata kata si murid itu masih ngeyel juga. Enggak usah prasangka gimana, emang saya tuh punya masalah. Misalnya saya jelas-jelas fisik saya sakit misalnya, jelas-jelas ekonomi saya kebutuhannya 100 dapatnya 50, jelas-jelas tadi misalnya suami saya belum ngaji, istrinya belum ngaji, anaknya sholatnya masih susah, itu kan masalah semua toh Mbak Hansa, masalah yang jelas yang kelihatan mata nggih Mbak Hansa nggih. Yeah. Nah, tapi ternyata Ustaz itu menjawab lagi. Padahal ini juga saya yakin Mbak Hansa dan generasi seangkatan Mbak Hansa itu pasti pintar. Saya juga belajar dari generasi Mbak Hansa tuh. Yang waktu tenat itu Mbak, saya belajar setelah saya tua tuh, karena dulu waktu muda saya belum ada itu Mbak Hansa. Itu Mbak, merubah mindset gitu, merubah pola pikir. Jadi sebenarnya switch itu untuk tombol untuk memencet on off itu ada di dalam otak kita kan Mbak, ada dalam hati kita. Gitu. Jadi saya mau sedih atau mau senang, itu sebenarnya ada dalam hati kita, ada dalam otak kita, dalam genggaman kita gitu. Kalau dulu saya pernah menggambarkan sama-sama menghadapi menghadapi sakit gitu nggih. Si A atau menangis, aduh ya Allah kenapa aku yang dipilih sakit? Ya Allah sakit sekali, ya Allah ini macam-macam lah ya. Tapi si B yang tadi punya mampu menguasai switch on tadi, menguasai kontak switch on off-nya tadi, dia hanya butuh waktu sebentar. Tadi, ini sedih, langsung matikan, off-kan, tombol sedihnya. Pencet tombol senang, sudah langsung senang, dan itu ternyata butuh latihan. Dan saya membuktikan sendiri, ternyata nggak butuh waktu panjang, Mbak Hansa. Kalau dulu mungkin awal belajar saya membutuhkan, saya harus, yang mungkin banyak orang pintar mengatakan tuh batas antara sedih dan senang itu sebenarnya hanya selembar benang, ya Mbak Hansa, betul Mbak Hansa? Hanya selembar benang sebenarnya, sedih dan senang itu. Ya, kalau dulu saya pertama belajar masih harus berpikir, saya harus melangkah ke kanan supaya saya senang, atau supaya menghindari sedih itu hindari melangkah ke kiri, gitu kan?
kemudian setelah nggak pandai lagi, tengok kanan atau tengok kiri gitu. Tapi sekarang diam saja tanpa bergerak, tanpa apapun, tinggal dalam hati perintahkan aja, pencet tombol on, pindah ke tombol off, ganti ke tombol on, senang. Itu ternyata selesai masalah itu. Gitu Bu ya. Jadi itu tadi kerepotan-kerepotan tadi jangan menjadi hanya dipikir saja, tapi itu tadi mana yang memang saya nggak sanggup ya sudah. Kan memang Allah juga dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani di luar batas kemampuannya. Kenapa kita sedih? Kenapa kita stres? Kenapa kita bermasalah? Karena kita suka mengangkat di luar kemampuan kita. Itu tadi yang saya bilang. Saya sering mengatakan dalam diri saya, kalau lagi menghadapi masalah yang tidak bisa mengatasi, ya udah, kamu tuh goblok, kamu tuh rendah, kamu itu doef, kamu itu lemah, kamu itu ya semuanya lah. 99 kebalikan dari sifat Allah itu ada pada saya gitu. Jadi ngapain kamu mau berpikir untuk bisa menyelesaikan gitu? Ya sudah, sekarang kalau kamu sadar bahwa kamu memiliki 99 kelemahan, segeralah merapat, segeralah menempel, segeralah memeluk, segeralah berlari, segeralah pulang ke dalam pelukan yang memiliki 99 kemahadahsyatan itu. Ini lagi-lagi butuh ilmu, butuh internalisasi, butuh latihan. Dan tidak cukup mungkin instan ini semua. Mungkin itu Mbak Hansa. Jadi terus terang sampai saya, ini mohon maaf nih, saya sampai pernah tuh ngomong ke anak saya, sebenarnya anak saya udah kuliah Mbak Hansa 1-2. Saya pernah tuh meracuni pikirannya, nanti jangan jadi PNS ya kayak ibu ya gitu. Jadilah punya usaha di rumah yang punya waktu, padahal sebenarnya juga teman-teman yang usaha di rumah jangan salah loh, juga nggak punya waktu sama. Iya. Apalagi kalau usahanya suksesnya tuh Mbak Hansa. Betul. Dia punya banyak warga MTA itu yang pengusaha itu, pengusaha makanan misalnya. Ya, dia tetap harus mengawasi ya, yang punya butik yang udah sampai keluar pulau itu juga ternyata punya duduk manis, dia tetap harus mengoreksi kualitas, harus melihat pegawainya itu kerja atau enggak, ngobrol atau enggak, tetap harus diawasi. Bahkan kadang-kadang beli bahan pun dia harus mengecek nih bahannya benar enggak, harus datang ke pasar itu. Ternyata seperti itu nih Mbak Hansa. Jadi jadi sebenarnya bukan hanya ibu bekerja dalam artian bekerja yang keluar rumah itu yang punya masalah, bekerja di dalam rumah pun juga sama sebenarnya gitu. Jadi monggo ini mungkin nanti PR-nya Mbak Ira nih untuk psikologi, kita kan banyak sarjana-sarjana psikologi ini Mbak Hansa yang dicelup Quran dan dicelup dengan ilmu psikologi, ini mungkin lebih lebih mantap ya Mbak Hansa dalam terjemahkan gitu. Saya juga pernah sedikit berdebat ini ya dengan teman ngaji gitu ya. Ketika menghadapi ada ibu yang curhat gitu ya, mungkin untuk dibantu misalkan masalahnya gitu. Kebetulan di Pondok Cabe itu mungkin dalam 5 tahun ini ada sarjana psikologi warga kita baru nih. 10 tahun atau 15 nih, sebelumnya nggak ada. Itu saya selalu melibatkan beliau gitu. Nah, ada juga ibu yang kekeh ini ibu-ibu yang konvensional kayak saya nih yang umur-umur lama gitu ya. Nggak bisa, nggak perlu psikologi, nggak perlu ilmu psikologi, Quran hadis sudah ada gitu kan. Memang iya, betul. Tapi sebagian orang, terutama orang-orang yang masih bodoh seperti saya itu kadang-kadang Mbak Hansa memahami Al-Quran dan hadis Nabi yang dikatakan ini kan ilmunya dari yang sang maha pemilik ilmu gitu ya Mbak Hansa. Quran itu kan firman-Nya yang dikatakan karya sastra yang tiada duanya lah, sampai Allah menantang kalau kalian bisa ajalah seteru-seterumu untuk membuat 1 ayat saja. Karena memang begitu agungnya ayat Al-Quran ini, kadang-kadang orang-orang yang buruk seperti saya, yang imannya masih jelek, yang masih banyak dosa gini, tidak bisa langsung menerima keagungan nilai-nilai firman Allah itu. Butuh penterjemah. Gitu Mbak Hansa? Iya. Nah, penterjemahnya itu tadi, mungkin kayak saya butuh psikolog, saya nggak malu misalnya saya harus konsultasi ke psikologi karena memang saya merasa ada masalah, nggak malu, nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya kebetulan alhamdulillah di awal pernikahan itu dengan segala keburukan dan kekurangan saya, suami memperkenalkan saya dengan bukunya Ari Ginanjar gitu ya Mbak ya. Oh, iya. Nah, itu memang luar biasa gitu ya, itu banyak membuka cakrawala saya gitu ya. Seperti misalnya makna tawaf yang dulu saya nggak pahami menjadi terbuka, ternyata makna tawaf itu seperti ini misalnya.
Kemudian juga bagaimana menghadapi mungkin banyak orang-orang itu tadi yang seperti Bapak tadi yang dikatakan katanya jodoh itu jodoh itu dari jenis kita, tapi kenapa Sejenis ternyata dengan kita. Iya. Ini mungkin sedikit saya agak melenceng sedikit, mohon maaf nih. Jadi intinya orang-orang itu menjalani hidup itu masih terbawa masa lalunya. Mungkin traumanya, mungkin kesedihannya, mungkin kesenangannya, mungkin kebebasannya itu masih terbawa. Gitu. Demikian juga saya malah pernah dibilang misalnya kamu tuh masih terbawa masa lalumu yang buruk. Misalnya saya punya masa lalu yang buruk ya. Tapi saya menolak, saya nggak terima, enggak. Karena saya merasa saya juga orang yang merasa sudah benar gitu Mbak Hansang. Enggak, saya ini enggak karena masa lalu. Tapi ternyata ketika saya membaca bukunya Pak Adi Ginanjar itu saya tersadar. Jadi ternyata kita itu harus benar-benar kalau pengen berubah itu harus menjadi orang yang zero mind process. Nol dulu. Buang masa lalu yang buruk. Ya, segala sakit hati, segala macam masa itu buang. Bersihkan semua pikiran kita, bersihkan semua hati kita menjadi nol. Karena kalau kita sudah nol, udah kosong, itu kebaikan itu akan mudah masuk. Tapi kalau itu tadi kita sebenarnya masih separuh hitam, separuh putih ya, yang nol itu belum nol murni, jadi kita mau memaafkan tuh masih gimana mau memaafkan? Wong sakit kemarin saya disakiti, itu kan Mbak Hansa. Nah ini ternyata butuh waktu. Jadi kita memang untuk berubah, menjadi baik itu harus menjadi benar-benar pribadi yang zero. Pikirannya tuh nol kan, pikirannya tuh nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi sakit hati, nggak ada, semua itu buang, semuanya itu kubur dalam-dalam. Ya, dan memulai dengan sesuatu yang baru, isi lagi dengan sesuatu yang baru. Gitu. Jadi mungkin ini mohon maaf agak melenceng, tapi intinya itu tadi Bu, duduklah bersama, musyawarah dengan suami, tulis kalau perlu. Ya kan, mungkin bagi kami, mungkin bukan hanya saya ASN ya, semualah ibu-ibu yang bekerja, ibu-ibu yang berkarir itu sebenarnya juga nggak selalu buruk, banyak yang baik. Ya, seperti misalnya saya diajari untuk di akhir tahun tuh saya harus membuat perencanaan Mbak Hansa, kita semua lah, mungkin perusahaan juga begitu ya. Jadi saya harus membuat perencanaan yang harus saya tulis dengan teliti, dari mulai nomor, tanggal, judul kegiatan, sasaran, tujuan, dana, berapa lama dikerjakan, kapan tuh harus saya buat. Kemudian nanti juga ada apa hasil yang akan dicapai. Ya, jadi sama dengan Ibu tadi, coba dibuat. Oh, saya tuh kerjaan saya, tugas saya nih dari suami masak, misalnya kalau misalnya nggak ada pembantu, ya, nyuci baju, ngepel, kerja, ngomong anak, itu ditulis dulu. Kemudian ini butuh waktu berapa? Mana yang bisa saya kerjakan? Sementara misalnya ini ketahuan butuh waktu 5 jam, padahal waktu saya di rumah cuma 1 jam. Nah, dicari lagi mana yang bisa kita tinggalkan. Itu ini harus dimusyawarahkan. Dan ini harus dengan berbesar hati. Inilah peran suami tadi sebagai imam. Jangan hanya, itu kan tugasmu. Ini pada kenyataannya memang banyak Mbak Hansang. Nggak banyak sih ada. Yang itu. Bapak pulang kerja itu, ini karena ini keluhan juga, ini juga fakta juga ya, fakta dan data yang saya pegang gitu ya. Kalau udah pulang nggak mau ngapa-ngapain Bu. Langsung megang on TV. Anaknya mau nangis, semua berantakan, saya belum sholat, dia nggak mau. Dia bilangnya, kan saya udah capek. Nah, yang seperti ini, monggo. Ini tadi nih ya Mbak Hansang ya. Lagi-lagi PR-nya Mbak Ira tuh, komunikasi yang efektif. Iya. Jadi di situ nih Mbak Ira. Mungkin itu saja Mbak Hansang. Baik. Wah, ternyata untuk menuju komunikasi yang positif dan efektif itu panjang prosesnya ya Bu. Baik, jadi semoga nanti ada waktu tersendiri lah untuk membahas tentang komunikasi efektif ini. Beberapa hari ya Mbak? Iya, sepertinya akan berseri-seri ini, berepisode-episode. Baik Dok, itu tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk kali ini. Terima kasih dan mohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa bergabung atau terbacakan pertanyaannya gitu ya. Namun semoga perbincangan kita hari ini bisa diambil manfaatnya dan juga nanti semoga kita semua mendapatkan pencerahan ya Dok ya dari apa yang sudah kita obrolkan hari ini. Luar biasa. Untuk menjadi bakoh jangan sendirian gitu ya Dok. Dokter Asi masih bisa di luar kesadaran. Oh baik, kita ada sedikit gangguan teknis komunikasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ratna Asih Sri Rahayu, Magister Sains,
yang sudah mengisi program spesial dengan tema Keluarga Bakoh di Tengah Dinamika Pandemi. Nah, pemirsa, sampai di sini saja kebersamaan kita. Terima kasih Anda sudah mengikuti program ini hingga selesai. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya Afifah Hansa. Dan saya Dr. Ratna Asisi Rahayu. Baik, kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.